Shalom. Hari ini saya mau share firman Tuhan tentang murid. Mari kita mau baca Yesaya pasal 50 ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Lewat ayat firman Tuhan ini ada dua hal yang penting yang harus kita miliki. Yang pertama, setiap kita yang mau dipakai oleh Tuhan harus kita mengerti bahwa Tuhan mau memberikan lidah seorang murid kepada kita. Tujuannya untuk apa? Untuk memberi semangat yang baru kepada yang letih lesu. Artinya, kata-kata kita harus membangun, menguatkan, memberi semangat yang baru kepada yang letih lesu. Kata-kata kita harus yang positif, tidak boleh yang negatif. Yang kedua, setiap hari Tuhan itu mau mempertajam telinga kita mendengar suara Tuhan seperti seorang murid. Ayat firman ini saya sering baca, tapi jujur saya tidak mengerti sepenuhnya. Tapi suatu ketika di tahun 88, saya waktu itu sekolah pendeta di GPPS Sawahan. Di GPPS Sawahan itu ada ruangan doa. Ketika saya berdoa, saya mendengar satu suara Tuhan di kuping saya yang berkata, "Diam." Ketika saya mendengar suara itu, mulai dari saat itu saya tidak mau berbicara kepada siapapun juga. Sampai teman-teman saya bingung, ibu asrama juga berkata, saya ini bisu. Sejujurnya saya bukan bisu. Tapi karena saya mengartikan kata-kata diam itu seperti guru berkata kepada murid di sekolah diam, dan saya mengartikannya tidak berkata-kata. Itu sebabnya saya tidak mau berkata-kata, diam saja. Tetapi di tahun 2000 ketika saya berada di kota Jakarta, teman saya dipakai Tuhan mengingatkan saya lagi. Saat itu saya dalam keadaan banyak pelayanan. Teman saya berkata, kamu disuruh Tuhan berdiam. Saya bingung. Apakah di tahun 88 saya berdiam itu tidak cukup? Kok sekarang Tuhan suruh berdiam lagi? Saya bertanya kepada teman saya, arti berdiam itu apa? Tetapi ketika teman saya menjelaskan, saya tidak puas. Saya baca di banyak kamus, saya tidak menemukan arti kata diam yang sesungguhnya. Tapi suatu ketika, di tahun 2008, ketika saya mengikuti seminar di Semarang, di gereja yang digembalakan Bapak Petrus Agung. Saat itu salah satu pembawa yang menyampaikan acara seminar adalah Bapak Dr. Gigi, almarhum Dr. Gigi Yusak Cipto. Beliau berkata, arti kata diam itu adalah tidak boleh berkata-kata yang negatif, tidak boleh berkata-kata yang jelek, tetapi belajarlah berkata-kata yang positif. Di situ baru hati saya ini
tersentuh sangat luar biasa. Saya berpikir dalam hati saya, bukankah itu yang dikatakan firman Tuhan, bahwa setiap kita yang mau dipakai oleh Tuhan, Tuhan memberikan lidah seorang murid untuk memberi semangat yang baru kepada yang letih lesu. Mulai dari saat itu, saya sampai hari ini tidak pernah lagi berkata-kata yang negatif. Saya belajar mengucapkan kata-kata yang positif. Ketika saya melihat anak saya sekolah tidak berprestasi, setiap hari saya berdoa dan berkata, anakku pintar. Mulai dari SD sampai SMP, sampai SMA kelas 2, anakku nggak pernah yang namanya ranking 1. Tetapi di akhir SMA dia bisa dapat ranking 1. Ketika saya sakit, saya berkata, aku sembuh. Dan puji Tuhan, saat ini semua sakit penyakit terlepas dari hidupku. Saya bisa makan dan menikmati apa saja. Di saat saya kekurangan, saya berkata aku diberkati. Dan saat ini betul-betul saya merasakan, saya mengalami. Saya betul-betul menikmati berkat yang dari Tuhan. Lewat share firman Tuhan ini saya mau berkata kepada semua umat Tuhan dimanapun kita berada. Banyak kita ini menjadi susah karena setiap hari kita berkata hidup kita susah. Banyak anak kita jadi bodoh karena setiap hari ketika kita marah kita katakan anak kita bodoh. Hari ini kalau kita mendengarkan firman Tuhan ini, stoplah berkata-kata yang negatif. Stoplah berkata-kata yang jelek. Belajarlah berkata-kata yang positif. Bukankah kita rindu melihat anak kita menjadi anak yang sukses, yang hebat, yang diberkati oleh Tuhan? Bukankah kita rindu hidup kita ini sehat-sehat selalu dan diberkati oleh Tuhan? Itu sebabnya stoplah berkata-kata yang negatif. Mulailah berkata-kata yang positif. Demikian share firman Tuhan yang saya bisa sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.